Ini nih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada semangatnya. Kayaknya udah jam 10 harusnya teriaknya kencang. Kalau tadi acara jam 7 teriaknya pelan. Kita ulangi lagi ya. Yang Islam wajib balas, itu ada hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, salve, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Gema Pemuda dan yang punya hajat, Ibu Sinda Sutadi Sastra dan TAI, terima kasih atas undangannya pagi ini. Saya Riki Tamba, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah yang dulu awalnya bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Presidential Communication Office. Dulu di bawah Bapak Hasan Nasbi, sekarang di bawah Bapak Muhammad Kodari. Pagi ini acara Gema Pemuda, saya lihat banyak menampilkan tentang budaya-budaya, kultur-kultur Indonesia. Dan banyak dari anak-anak muda yang datang pagi ini. Tapi saya lihat chemistry dan engagement-nya tidak seperti era pemuda di zaman saya dulu. Kalau dulu kita di era 80-90-an, ketika ada acara-acara kebudayaan itu antusiasmenya sangat tinggi. Tapi sekarang saya lihat anak-anak mudanya masih lebih sibuk megang handphone, main handphone, tapi tidak antusias pada saat ada acara palang pintu dan lain-lain. Memang ada pergeseran nilai yang berbeda dalam 20-30 tahun terakhir. Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini lahir karena persatuan. Indonesia ini lahir karena banyaknya perbedaan yang menyepakati untuk mencari titik temu, yaitu membangun keindonesiaan. Salah satu fondasi utamanya adalah Pancasila. Sejak tahun 45, Pancasila adalah pemersatu, pengokoh kebersamaan, kebersatuan dari ratusan etnis, dari puluhan agama dan kepercayaan, dari belasan ribu pulau-pulau, dari ratusan bahasa. Hari ini Gema Pemuda mengadakan acara yang bertema Bersatu Berkarya Berdaya untuk Negeri. Tadi saya sudah bilang bahwa Pancasila adalah salah satu fondasi yang bikin Indonesia bersatu sejak tahun 45, bahkan sebelumnya pada saat era Nusantara. Nilai-nilai luhurnya sudah hidup sejak dari zaman Nusantara. Tapi di era kekinian, di era media sosial, kita semakin tercerai-berai. Kita seakan-akan kurang bersatu. Kemajuan digital teknologi, kemajuan media sosial membuat kita saling berkelahi satu dengan yang lain. Hal-hal kecil bisa membuat gaduh. Hal-hal yang tidak penting untuk diperdebatkan bisa membuat Indonesia panas. Indonesia di era Pak Prabowo sangat menjunjung tinggi demokrasi. Indonesia di era Pak Prabowo memiliki banyak program yang memang bertujuan untuk generasi muda. Sebut saja misalnya makan bergizi gratis. Sekarang sudah ada sekitar 25.000 dapur satuan pelayanan pembunuhan gizi makan bergizi gratis di seluruh Indonesia yang ditargetkan oleh Pak Presiden pada bulan Agustus 2026 nanti ada sekitar 35.000 dapur di seluruh Indonesia dengan target penerima manfaat sekitar 83 juta.
Dan juga mungkin akan ada tambahan untuk anak-anak jalanan dan kaum marginal sesuai dengan direktif Pak Presiden. Yang kedua, program Pak Presiden adalah sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini adalah sekolah yang dengan segala fasilitasnya, dengan beasiswanya, dengan segala pemberian, dari mulai baju, uang harian, dan lain-lain, itu diperuntukkan untuk generasi muda, khususnya dari kalangan miskin, dari desil 1-2. Desil 1-2 artinya memang kelompok masyarakat yang sehari-hari dalam tanda kutip untuk makan saja susah. Sekarang sudah ada sekitar target Pak Presiden, sekolah rakyat itu harus ada di semua kabupaten kota. Kenapa? Pak Presiden tidak ingin ada diskriminasi pendidikan terhadap generasi muda, khususnya di kalangan miskin. Yang ketiga ada sekolah Garuda. Ini untuk generasi muda juga. Jadi teman-teman generasi muda yang cerdas-cerdas, yang jenius, walaupun orang tuanya tidak memiliki kemampuan finansial, jangan takut. Sekarang ada sekolah-sekolah unggulan Garuda yang sudah ada di puluhan provinsi dan puluhan kabupaten kota. Targetnya nanti anak-anak terpintar di Indonesia akan disaring dan akan dikuliahkan hingga ke luar negeri. Kemarin sudah batch pertama sudah masuk, ada yang ke Harvard, ada yang ke Oxford, ada yang ke MIT, ada yang ke London School of Economics, dan lain-lain. Target Pak Prabowo 5 tahun setelah mereka nanti ke luar negeri, mudah-mudahan bisa langsung master dan PhD, mereka pulang ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Semua ilmu, semua pengalaman yang digali dari berbagai negara, itu bisa dipakai untuk membangun Indonesia. Kemudian ada lagi program Pak Prabowo hilirisasi pertanian. Pak Prabowo memerintahkan membangun brigade pangan. Di saat kondisi global yang sedang tidak pasti, alhamdulillahnya Indonesia surplus pangan. Per hari ini lebih dari 8 juta ton gabah dan beras. Per hari ini di saat Amerika, Inggris, Eropa, dan banyak belahan berbagai negara lainnya itu kesulitan, bahkan inflasi sangat tinggi, Indonesia bisa mengendalikan harga pangan, bisa mengendalikan inflasi, bisa tiap hari ngasih makan ratusan juta rakyatnya. Dan Pak Prabowo memerintahkan brigade pangan di tiap desa, itu nanti akan merekrut 20 pemuda di desa yang nanti tugasnya akan menanami lahan-lahan kosong, akan menjalankan hilirisasi pertanian di tiap desa, dan juga nanti akan menjadi tenaga penggerak untuk operasi Desa Merah Putih dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya program-program prioritas Pak Prabowo yang kalau kita bahas satu persatu itu pasti akan sangat panjang. Tapi poin pentingnya yang mau saya sampaikan adalah Pak Prabowo sangat memperhatikan generasi muda. Dari Astacita, 17 program prioritas, 8 program hasil terbaik cepat, ribuan insentif stimulus yang diturunkan oleh Pak Prabowo, itu banyak ditujukan untuk generasi muda. Karena kenapa? Karena Presiden kita berpikir tentang masa depan. Bukan hanya berpikir tentang hari ini, bukan hanya berpikir untuk besok, tapi Presiden kita berpikir untuk 5, 10, 15 tahun ke depan, sehingga cita-cita Indonesia yang maju, adil dan makmur, itu bisa terwujud melalui generasi emas 2045. Bapak Ibu sekalian, melalui hari lahir Pancasila hari ini, kami dari Badan Komunikasi Pemerintah menyerukan kepada masyarakat untuk bersatu. Apabila ada perbedaan, kita sudah punya fondasi yaitu Pancasila. Kita punya sila keempat di Pancasila, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Ada perbedaan bukan diselesaikan dengan kegaduhan. Ada perbedaan bukan diselesaikan dengan pertengkaran. Ada perbedaan, ada baiknya ayo duduk, ayo musyawarah, ayo ngobrol, ayo kita cari titik temu. Pancasila lahir bukan hanya ide dari seorang Bung Karno. Pancasila lahir dari perdebatan yang mencari solusi dari ratusan tokoh sejak era perjuangan revolusi, sejak era BPUPKI menjadi BPKI, dan akhirnya melahirkan
Pancasila 1 Juni 1945. Bapak Ibu sekalian, pemerintah juga berharap